ruangan, jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kepada barisan prosesi dipersilahkan untuk memasuki ruangan. Tuhan dipersilahkan untuk duduk kembali. Kita akan mulai ibadah kita pada pagi hari ini. Mari kita mau datang kepada Tuhan, karena Tuhan hadir di tempat ini. Karena Tuhan bertata dalam setiap pujian penyembahan kita. Mari kita mau rasakan hadirat Tuhan yang terus mengalir dalam setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Bapa untuk pagi hari ini, buat segala kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan yang boleh tetap kami rasakan di dalam hidup kami. Pagi hari ini kami mau datang di hadapan-Mu. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Tuhan bekerja di ibadah kami, sehingga setiap kami yang hadir boleh merasakan kasih Tuhan. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang terbelenggu dilepaskan, yang terikat dibebaskan di dalam nama Yesus. Biarlah semuanya kami boleh merasakan kehadiran-Mu, boleh merasakan hadir-Mu di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami serahkan ibadah ini sepenuhnya hanya ke dalam tangan-Mu saja. Terima kasih Tuhan, mari kita sama-sama katakan, hadirat-Mu Tuhan hadir di baik suci-Nya. Terima kasih Tuhan. Tuhan hadir di baik kudus-Nya. Saat umat mencari wajah-Nya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Tuhan mau dekat dengan umat-Nya yang datang dengan senang hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu
wakil gembala yang memimpin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan karena atas kemurahan dan kebaikan hari ini di tempat ini. Engkau satukan kami dengan satu tujuan, untuk memuliakan Engkau, untuk mengagungkan Engkau, untuk meninggikan Engkau sebagai Tuhan dan Raja di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam sorga untuk semua kebaikan-Mu yang tidak akan pernah habis kami alami di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu Tuhan, hari ini di tempat ini kami bersehati, berkumpul bersama-sama, bersorak-sorai untuk mengagungkan Tuhan yang luar biasa itu di dalam kehidupan kami Bapa. Biarlah hari ini di tempat ini nama Tuhan ditinggikan. Semua yang kami kerjakan di tempat ini Bapa, itu untuk kemuliaan bagi nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami yakin dan percaya sepanjang kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami percaya Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Urapan baru-Mu mengalir memenuhi setiap anak-anak-Mu yang melayani Engkau hari ini Tuhan. Apapun bagian pelayanan yang mereka kerjakan hari ini Tuhan. Baik itu pemain musik, pemimpin pujian, singer, penari tamborin. Apapun pelayanan mereka, itu mereka kerjakan dari ketulusan hati mereka. Sehingga itu semua menjadi dupa yang harum yang dipersembahkan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bapa dalam sorga, hamba juga berdoa terkhusus buat hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Bapa, taruh apa yang menjadi isi hati-Mu di dalam hati hamba-Mu Tuhan. Sehingga apa yang menjadi maunya Tuhan dinyatakan di tempat ini. Ada sesuatu yang berbeda yang kami terima hari ini Bapa. Kami akan pulang membawa berkat-berkat yang luar biasa dari Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, hanya kuasa-Mu yang ada di tempat ini. Tidak ada kuasa lain Bapa. Hanya kuasa yang daripada Yesus yang menaungi setiap kami Bapa. Dan kami yakin Tuhan, Roh Kudus mengurapi setiap kami. Bapa dalam sorga, kami serahkan seluruh rangkaian acara ibadah raya kami pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami buka itu dengan penuh pengucapan syukur di dalam satu nama yang hidup, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang diberkati dan siap bersorak-sorai untuk Tuhan. Sama-sama kita katakan amin. Di nama Tuhan, kita mau memuji Tuhan. Mungkin banyak wajah-wajah baru yang hadir pada hari ini karena ada dua hamba Tuhan yang mau ditakbiskan. Jadi sebelum kita puji Tuhan, mari kita sama bangkit berdiri, kasih salam satu dengan yang lain. Mari mau kita katakan tak berkesudahan kasih setiamu Tuhan. Berkat
yang kita di tempat ini yang tetap merasakan dari hari ke hari berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Mari lambaikan tangan kita. Haleluya. Tuhan tetap memberkati setiap kita. Karena apa? Dia bertahta dalam setiap pujian kita. Mari sama-sama kita katakan. Puji nama Tuhan, pagi ini kita akan mendengarkan pujian kepada Tuhan dari GKB Kasih Patumba, dipersilahkan.
kita Bapa yang baik, amin. Kita akan memberi yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan. Persembahan kita ada 2 kali, 1 kali ke tempat duduk di bawah dan 1 kali kita antar ke depan. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Sebelum kita memberikan yang terbaik untuk Tuhan, terlebih dulu kita berdoa kepada Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, Allah yang kami puji dan Allah yang kami sanjung di dalam nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kami bersyukur Tuhan pada pagi hari yang indah ini Bapa. Engkau Tuhan yang mengizinkan kami Tuhan untuk menyembah, memuliakan dan meninggikan nama-Mu Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami memberikan sebagian daripada apa yang kami miliki Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkenan apa yang kami persembahkan ini kepadamu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan, kami sudah diberkati oleh karena tangan-Mu yang kuat yang selalu menopang kehidupan kami Bapa. Tiba saatnya Tuhan, kami memberikan yang terbaik kepadamu Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, kami siap memberikan ini Bapa. Hanya mengandalkan nama-Mu yang kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan, mari kembali kita katakan tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan. Hari ke hari tak pernah terbatas.
memberkati setiap persembahan kita dengan berlipat-lipat kali ganda. Kita akan siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Mari kita jadikan tetap Tuhan ada di hati kita, Tuhan ada di pikiran kita, karena kita butuh Tuhan dalam segala hal dalam hidup kita. Mari kita katakan, ku perlu Kau Tuhan. Mendekat
Rana mana la mana la mana la mana la mana la mana Yesus hadir menyatakan kuasa-Nya. Rana mana la mana la mana la mana la mana la memenuhi setiap kami umat-umat-Mu. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami sangat bersyukur karena Engkau hadir menyatakan kuasa kemuliaan-Mu. Kami boleh merasakan ibadah ini, Roh-Mu bekerja di antara kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan bahwa kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dari awal sampai pada akhirnya Tuhanlah yang selalu menyertai dan memberkati kami. Terima kasih, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Salam Bapak Ibu Saudara. Hari ini saya boleh ada di depan kita untuk bisa menyampaikan isi hati Tuhan, khususnya kedua saudara kita yang dimana hari ini mereka akan ditabiskan menjadi pejabat di Gereja Kristen Baitani. Ya. Di atas pengembalaan daripada ketua umum kami atau Bapak Gembala, Bapak Endraha bersama dengan Ibu. Puji Tuhan, hari ini kita akan diberkati lewat firman Tuhan. Saya akan mengambil khotbah saya hari ini di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang ke-15. Mari kita baca Yohanes pasal yang ke-21 ayat 15 sampai ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama yuk ayat 15 dengan hitungan yang ketiga. Kita baca 1, 2, 3 ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Bapak Ibu Saudara, dulu saya belum mengerti tentang pengembalaan. Tetapi saya tahu saya mengikut Tuhan karena saya disembuhkan dari penyakit saya sembuh tanpa obat, tanpa dokter lagi, saya sembuh. Sehingga karena itu saya sadar bahwa memang untuk apa hidup saya kalau bukan untuk Tuhan. Maka akhirnya saya mengambil keputusan saya harus sekolah Alkitab.
Saya bilang kepada kedua orang tua saya tidak mau lagi jadi polisi, saya tidak mau lagi melamar polisi, karena saya akan masuk sekolah Alkitab. Bapak mama saya bilang gini, kamu sadarnya kamu bicara itu? Sementara orang tua saya sudah siapkan uang untuk saya bisa masuk polisi. Saya tidak berpikir kalau saya jadi sekolah Alkitab, saya mau jadi apa? Itu belum nyantol di pikiran saya. Pokoknya menggebu-gebu karena saya mendapatkan kasih karunia Tuhan, saya sekolah Alkitab. Saya sekolah Alkitab bukan karena pengangguran, bukan karena ada masalah. Bukan. Tapi bilang orang tua saya begini, sekarang udah kau pikirkan matang-matang, kalau kau jadi sekolah Alkitab, taruhlah kau nanti jadi hamba Tuhan, kamu mau makan apa? Karena bapak saya tahu bahwa hamba Tuhan itu enggak punya gaji. Kecuali kalau gereja masuk dia di Protestan, dapat gaji setiap bulan, dapat tunjangan dan lain sebagainya. Tapi yang namanya gereja karismatik itu enggak ada gaji. Kamu mau makan apa? Hanya waktu itu saya masih belum terlalu pintar, nggak mungkin saya bilang makan batu. Batu pun sekarang mahal ya kan. Saya bilang saya nggak menuntut, saya nggak menyesal. Betul nggak kau tuntut kami? Enggak. Hanya dibelinya tas saya berangkat naik kapal barang dari Belawan sampai ke Surabaya, saya sekolah Alkitab di Malang, Jawa Timur. Saya dulu belum tahu saya pengembalaan itu bagaimana, menjadi pendeta itu bagaimana. Enggak tersirat di pikiran saya sedikit pun jadi pendeta. Pokoknya sekolah Alkitab, mengikuti panggilan Tuhan. Pokoknya layani Tuhan begitu. Tapi puji Tuhan Bapak Ibu Saudara, waktu berjalan ternyata saya tahu kalau Tuhan sudah sembuhkan saya dari penyakit, maka Tuhan pasti menolongan dalam segala hal. Sampai kami mengembalakan di Purworejo Mandala yang tidak diperhitungkan, yang selalu diejek orang, tempat pembuangan katanya. Tapi justru ditaruh Tuhan kami di sana. Dari awalnya perang-perangan antara PP Pemuda Pancasila dengan ikatan IPK namanya, Ikatan Pemuda Karya dengan Pemuda Pancasila, itu perang. Lempar panah, ada juga kena salah sasaran, ada yang meninggal. Setelah Tuhan taruh kami di sana, kami berdoa untuk Purworejo Mandala. Puji Tuhan, kami belum 1 tahun di situ. Ternyata semuanya tidak ada lagi perang. Ini karena ada doa. Amin, Bapak Ibu Saudara. Sehingga sampai hari ini saya buktikan bahwa saya jadi hamba Tuhan, menjadi hamba Tuhan yang berintegritas. Dan saya tidak pernah minta pertolongan kepada orang tua saya, sekalipun saya merintis di Purworejo Mandala dengan hanya jemaat 2-3 orang. Tapi saya percaya, saya mengandalkan Tuhan, pasti Tuhan bertanggung jawab. Tuhan Maha Penyerta dan Dia adalah Bapa yang selalu mencukupkan dalam segala kekurangan. Sampai hari ini saya tidak pernah meminta kepada orang tua saya pada waktu saya merintis pelayanan, tapi saya buktikan bahwa Tuhan yang saya sembah itu adalah Tuhan yang hidup. Maka sampai hari ini Bapak Ibu Saudara, jemaat kami belum sampai 100, udah sampai 70, keluar separuh. Udah separuh lagi, keluar lagi. Memang itulah pengembalaan, gak gampang Pak Waru ya. Pak Neraha udah punya pengalaman itu. Tapi puji Tuhan, Tuhan juga bisa menolong, mengkuliahkan anak. 1 anak sudah selesai, tinggal adiknya lagi yang sudah semester 5. Tapi gak pernah terlambat untuk memberikan uang kuliah. Bukankah ini semua adalah cara Tuhan yang menolong? Kita kembali kepada khotbah saya ini, Bapak Ibu. Di dalam Yohanes pasal 21 ayat yang
ke-15, tapi saya bicara dulu tentang kata gembala. Gembala itu artinya membimbing ke air yang tenang, menyegarkan jiwa, dan menuntun ke jalan yang benar. Itulah sebenarnya arti gembala. Karena Yesus sendiri, Yesus berbicara kepada Petrus, Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Ya Tuhan, engkau tahu aku mengasihi engkau, gembalakanlah domba-dombaku. Maka karena itu ayat yang ke-15, mari kita baca ayat yang ke-15, mungkin sudah ada di layar kita. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3, ya. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Bapak ibu saudara, Yesus merasa penting untuk membicarakan ini kepada Simon Petrus. Maka karena itu sebelum Yesus menceritakan tentang mengembalakan umat Allah, maka Yesus terlebih dahulu memanggil Simon Petrus untuk sarapan. Biasanya sarapan itu jam berapa itu? Jam 7 pagi. Saya tanya dulu kita Bapak Ibu, udah ada sarapan hari ini dari rumah? Karena saya takut kalau saudara nggak sarapan, nggak konsentrasi untuk dengarkan firman, bisa bersalah-salahan. Bahaya kalau tidak konsentrasi ini, betul nggak? Satu kali seorang pimpinan ngomong kepada anggotanya, belikan dulu saya sate katanya. Baru datang anak buahnya ini, berapa Pak? 1. Maksudnya 1 bungkus. Pergilah dia ke tukang sate. Baru bilangnya, aku beli sate. Datang si pemilik sate. Berapa Bu? Berapa? 1. Kaget. 1. Maksudnya 1. 1 bungkus atau 1? 1. Dibakar 1, bingung-bingung lah pemilik sate, kok 1. Pakai lontong? Pakai, tapi 1 pintu. Sampai di rumah, dibuka sama pimpinannya ini. Sini. Apanya kau beli? Sate Pak. Kok cuma 1? Tapi Bapak bilang 1. Ini karena akibat nggak konsentrasi. Bahaya kalau nggak konsentrasi ini. Nanti pendeta ngomong A, kita tanggap B. Akhirnya kita sampaikan kemana-mana B. Kita pikir B, padahal yang disampaikan oleh Bapak Gembala itu, ada Bapak Pendeta itu A. Kira-kira begitu. Ngerti sampai di sini? Maka Yesus merasa penting untuk membicarakan kepada Simon Petrus tentang bagaimana mengembalakan ini. Maka terlebih dahulu dia mengajak Simon Petrus untuk sarapan. Setelah sarapan mereka, baru dia ngomong begini, Simon Petrus, anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. Pertanyaan Yesus tentang Simon kepada Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Itu saudaraku diulang-ulang sampai 3 kali loh. Mengapa Yesus itu mengulang-ulang sampai 3 kali? Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Bahasanya tetap sama. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Pertanyaan sampai 3 kali itu berarti Yesus ragu kepada Simon Petrus. Kalau kita Bapak Ibu Saudara, kalau sempat mama kita atau bapak kita manggil kita atau bertanya kepada kita berkali-kali, kira-kira respon kita apa? Apa sih mama ini? Apa sih bapak ini? Ngegas, betul nggak? Itu tandanya bahwa memang orang tua itu meyakinkan sepasti-pastinya kita mengerti. Atau mungkin karena sudah terjadi kasus yang sama,
waktu kita ngomong, orang tuanya ngomong A, tetapi selalu ditanggapi B. Karena yang mengenal anak itu adalah papa. Maka dia memastikan anak itu, maka ditanya lagi. Kadang-kadang anak-anak itu nggak suka kalau ditanyain, betul nggak? Langsung digasnya. Hati Simon pada waktu mendengar ini, dia sedih. Mengapa dia sedih? Karena dia sadar bahwa dia pernah berbohong. Sampai Yesus mengatakan ketiga kali kata gembalakanlah domba-dombaku. Dia sedih. Mengapa sedih? Karena dia pernah berbohong kepada Yesus. Betul? Kita lihat dalam Yohanes pasal 13 ayat yang ke-37 sampai ayat yang ke-38. Yuk kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Ya. Kata Petrus kepadanya, Tuhan, mengapa aku tidak dapat mengikuti engkau sekarang? Aku akan memberikan nyawaku bagimu. Baru ayat yang ke-38 jawab Yesus, nyawamu akan kuberikan bagiku. Pertanyaan, ini namanya Yesus tidak percaya bahwa memang dia berbohong ini. Apa kata Yesus? Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku tiga kali. Itu di dalam pasal 13. Maka di dalam pasal yang ke-21, Yesus memastikan kembali, benar-benarkah Simon Petrus ini mengasihi Tuhan apa tidak? Karena dalam pasal 13 Yesus sudah pernah ngomong, tetapi dia berbohong. Maka hatinya sangat sedih sekali. Ternyata kadang-kadang saudaraku udah berbohong, tapi kok bisa pula lah tetap saja memberikan jawaban, ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Ya Tuhan, aku mengasihi engkau. Seolah-olah gak bersalah, gak tertuduh hatinya. Padahal dalam pasal 13 Simon Petrus sudah pernah berbohong. Anak-anak Tuhan tidak boleh berbohong. Udah kau kerjakan tadi nyuci piring? Sudah. Sudah nyapu kau tadi nakku? Sudah. Supaya cepat jawabannya. Karena anak-anak di usia-usia muda sekarang ini, dia gak suka nonton televisi lagi. Dia suka berkurung di kamar. Apa yang ditonton? Ya paketlah internet. Saya tanya anak-anak muda, hei anak-anak muda, pernah berbohong? Oh di sini nggak ada. Oh adanya. Oh masih berbohong juga ya. Oh bagus. Bagus karena mengakui bohongnya. Ya. Tapi bertobatlah. Amin. Ya bertobat itu jauh lebih baik. Amin. Ya. Mudah-mudahan bertobat sungguhan. Haleluya. Dia sedih karena dia berbohong. Ayat yang ke-18 kita baca kembali. 1, 2, 3. Ya. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Bapak Ibu Saudara, panggilan mengembalakan harus menjadi orang yang dewasa. Bertanggung jawab kepada Tuhan. Kalau kita sebagai hamba Tuhan, saya sebagai hamba Tuhan, saya harus melayani umat Tuhan. Saya harus bertanggung jawab untuk umat Tuhan. Saya bertanggung jawab untuk Tuhan. Dan yang berikut, karena saya ada di bawah sinode Gereja Kristen Baitani, maka karena itu saya harus juga bertanggung jawab kepada sinode Gereja Kristen Baitani. Amin. Bapak-bapak ketua, dua hamba Tuhan, dengar ini baik-baik. Seorang gembala harus bertanggung jawab secara rohani. Harus bertanggung jawab.
Karena banyak saya temukan sekarang ini, banyak hamba Tuhan tidak bertanggung jawab. Dia bekerja asal-asal. Suka dia kerjakan, gak suka dia gak dia kerjakan. Maka saya katakan tadi, panggilan mengembalakan ini harus dewasa rohani dan bertanggung jawab kepada Tuhan dan umat dan kepada sinode Gereja Kristen Paitani. Bukan suka-suka. Umat-umat Tuhan, kita ini ngikut Tuhan ini gak suka-suka kita. Gara-gara sakit kepala malas ke gereja. Gara-gara sakit kaki malas ke gereja. Gara-gara sakit gigi apalagi malas ke gereja. Pada waktu diberkati ke gereja, ingat Bapak Gembala dan Ibu Gembala, tapi perpuluhan gak dikasih. Udah diberkati. Sebelum diberkati, wah minta didoakan terus sama Bapak Gembala. Setelah didoakan, diberkati, lupa Bapak Gembala. Hari pertama ke gereja, hari kedua habis uangnya tadi gak ke gereja lagi. Di sini tidak ada yang saya bilang itu. Sana sini selalu ada. Gagalnya kita melayani karena kita tidak menurut keinginan diri kita sendiri. Maunya kita melayani suka-suka kita, betul nggak? Disuruh WL atau singer harus latihan di setiap hari Jumat selesai doa. Ternyata nggak mau dia doa, tapi mau tampil, nggak dikasih tampil, ngambek. Terakhir nggak ke gereja. Tapi di sini nggak ada, di Namo Bintang ini nggak ada, semua manis-manis ini. Yang saya bilang di Mandalanya ini. Sini manis-manis semua, betul nggak Ibu Gembala? Semua latihan mereka kan, semua rajin. Kalau kami udah bilang terlambat, udah lagi pas mau ibadah belum muncul pemain musiknya. Di Namo Bintang tidak ada, langsung diskor. Setelah diskor, dia bilang gini, Tuhan ampuni aku sudah salah, besok gak kuulang lagi. Kalau di Mandala enggak, Tuhan besok gak ke gereja lagi aku Tuhan. Gara-gara diskors. Gagalnya kita melayani pekerjaan Tuhan karena kita tidak menurut keinginan hati kita, atau sebaliknya tidak mau diatur. Itu tadi kan diatur. Kami bilang, siapa yang sudah terpilih atau dijadwal melayani, maka dia wajib hadir di Jumat doa bersama baru latihan. Setiap mereka yang latihan sebelum ibadah, 15 menit sebelum ibadah, dia sudah harus ada. Saudara tahu, padahal dia singer, 5 menit setelah ibadah muncullah dia tiba-tiba datang Ibu Gembala, maaf gak boleh naik, besok ngambek dia. Di gereja Namo Bintang tidak ada. Kalau sama. Ya berarti udah beda tipisnya kita ini ya. Apa yang harus kita lakukan? BERTO, berto. Semua harus bertobat. Yang lebih sadisnya lagi, dia mengaku hamba Tuhan, tapi pada waktu pertemuan dia tidak hadir. Padahal jadwal dia berkhotbah ini di STM, biasanya di STM begitu. Dia sudah dijadwal berkhotbah, tapi dia bisa terlambat. Dia pikir bahwa dia adalah orang yang hebat. Si pengkhotbah itu rendah memberikan contoh. Amin. Kita kembali ke ayat yang ke-19. Kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah
sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Mengikut Yesus itu harus mengalami kematian. Kata mati di sini, saudaraku, adalah berbicara tentang tubuh hidup kita. Kita nggak boleh menjalankan keinginan daging. Barang siapa menjalankan keinginan daging, maka dia akan mati sungguhan. Itu yang dikatakan di dalam Roma 8 ayat 13, sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Jadi barang siapa terus mengikuti keinginan dagingnya, maka dia akan mengalami kematian. Tetapi barang siapa yang akan hidup di dalam roh, maka dia akan dipimpin oleh roh, maka dia akan mendapatkan kehidupan, bukan kematian. Maka daging kita ini harus kita matikan. Karena daging inilah yang akan membuat kita menyimpang dari jalan-jalan Tuhan yang benar. Kata mati di sini nggak boleh gampang tersinggung, nggak boleh gampang ngambek atau mungkin tawar hati, kecewa. Apa kakak adik kecewa ini? Hah? Suka kecewa, suka marah, dan banyak hal. Itu adalah berbicara tentang perbuatan-perbuatan daging tadi. Baru yang kedua, setelah dia mengalami kematian, Simon Petrus mengalami kematian, maka dia akan memuliakan Allah. Kita sebagai umat Allah pun kita harus selalu memuliakan Tuhan. Di dalam Yohanes pasal 3 ayat 30 dikatakan situ, ia harus makin besar, tetapi aku harus semakin kecil. Itu berarti kita nggak boleh mencuri kemuliaan Tuhan. Sering sekali kita sebagai hamba Tuhan, atau saya sebagai hamba Tuhan, sering sekali saya mencuri kemuliaan Tuhan. Aku hebat loh. Aku sembuhkan kemarin orang, kudoakan orang sakit itu sembuh. Pertanyaan saya, yang mendoakan orang sakit sembuh itu siapa? Sayanya atau Tuhan? Mengapa sering saya katakan saya sudah menyembuhkan orang, aku sudah tolongin orang. Nah, kalau kita menolongin orang, yang mendapatkan upah siapa? Yang ditolong itu atau yang menolong? Yang mendapatkan upahnya dalam kerajaan surga yang menolong. Jadi kita jangan pernah hitung-hitungan, aku sudah beri ini, aku sudah kasih ini, aku sudah ini. Jangan, karena pada waktu kita kasih, maka Tuhan akan memberkati kita. Amin. Barang siapa menabur banyak, maka dia akan menuai banyak. Barang siapa menabur sedikit, maka dia akan menuai sedikit. Barang siapa tidak menabur, maka dia tidak akan menuai. Jadi kalau kita memberkati orang, maka kitalah yang akan diberkati, bukan yang akan kita tolong. Haleluya. Ngerti sampai di sini? Ayo berlomba-lomba untuk bisa memberi. Bayar persepuluhan, bayar ucapan syukur. Jemaat yang ada di jemaatnya Pak Waruu. Coba angkat dulu jemaatnya Pak Waruu. Wah, berikan kemuliaan dulu sama Tuhan. Ternyata Pak Waruu, kami tadi ngomong-ngomong, banyak ya, banyak jemaatnya Pak Waruu. Wah, ini datang Bapak Ketua Umum bilang, tahun depan mereka didewasakan saja. Jemaat Waruu, Pak Waruu ini, ya dukunglah Bapak Gembala kalian ini. Perhatikanlah ekonomi. Jangan biarkan Bapak ini menderita, karena dia selalu berdoa untuk kalian. Amin. Itu tugas gembala, itu berdoa. Dia mengayomi, dia bertanggung jawab, dia mengembalakan, dia menuntun, dia membimbing. Dia selalu memberikan rumput yang segar, itu firman Tuhan. Maka jemaat wajiblah memberikan persembahan yang terbaik, persepuluhan, ucapan syukur. Berilah, karena engkau tidak rugi dan engkau tidak menjadi miskin kalau engkau memberi. Ya, amin ya. Ada jemaat yang kita layani, dia sekarang jadi pengerja itu. Awalnya dia tukang botot,
Tapi setelah dia tukang botot, dia tekun di situ. Tapi hasil penjualannya per minggu itu, dia tidak pernah lupa. Sampai hari ini saya masih ingat, dia selalu menyisihkan persepuluhannya untuk Tuhan. Itu dia masih di apa itu loh? Ya kerja botot. Setelah dia kerja botot, selalu dia diberkati Tuhan. Dia berdoa, Tuhan sudah nggak ada lagi uang kami, hari ini aku keluar, aku harus dapatkan berkat-Mu ya Tuhan. Saudara, pada waktu dia keluar di tempat sampah dapatnya emas. Potong perpuluhan. Perpuluhan gak pernah dia lupa. Sampai hari ini dia jadi tokeh dan penghasilannya saudaraku persepuluhannya itu sekitar 1.500.000 per bulan. Berapa pendapatannya satu bulan? 15 juta. Karena persepuluhannya sudah 1.500.000. Mereka jujur dalam hal itu. Dari hal yang kecil dia setia, maka Tuhan akan mempercayakan lebih besar lagi kepada dia. Makanya Alkitab tidak pernah salah. Kalau kita memberi untuk Tuhan, Tuhan akan balaskan. Bukan berarti saya katakan hari ini bayar persepuluhan nanti dibalaskan Tuhan. Enggak, bukan itu maksud saya. Kita belajar untuk melakukan firman Tuhan. Amin. Urusannya dengan Tuhan. Kalau kita serius dengan Tuhan, pasti Tuhan akan tolong. Jangan nanti kecewa, aduh Bapak Pendeta Bangun, Ketua BPD, udah khotbah kemarin katanya kalau bayar persepuluhan langsung berkati Tuhan. Hari ini ku jual tanahku, ku berikan persepuluhanku supaya ku beli lagi lahan yang laku. Ternyata enggak diberkati Tuhan, kecewa. Bukan itu. Bukan balasannya langsung dari Tuhan. Tapi kita menjadi umat Allah yang setia kepada Tuhan, memberikan bagian Tuhan, kita kembalikan milik Tuhan. Dan Tuhan akan menjauhkan belalang-belalang pengirik, belalang-belalang pengelahap, kerugian-kerugian apapun. Itu firman Tuhan. Amin ya. Siap memberi? Jemaat yang luar biasa itu harus berkorban. Pak Waru, Pak Neraha, tidak usah berpikir jemaat banyak. Jemaat 2 saja, konglomerat, berikan persepuluhan, udah hidup Bapak ke Malaysia terus nanti ke Hong Kong. Cukup 2 saja. Karena kawanku orang Makassar ini, orang kita Chinese, datang ke Mandala, ke tempatku berkunjung karena dia pulang ke rumah, ke kampung halaman istrinya, mampir di tempat saya. Dia bilang apa? John, dia manggil John sama saya, dia nggak pernah panggil Bapak. John, kamu tahu nggak biaya saya ke kampung ini, saya ke Medan ini? Cukup besar John. Berapa Pak? Ya, besar John. Tapi saya tidak perlu banyak-banyak jemaat yang tek-tekan untuk memberi saya. Cuman 2 orangnya John. 2 orangnya udah saya PP dan saya sudah 1 bulan liburan. 2 orang saja John. Pak Ketua Umum kita baru mampir kemarin kan. Sampai sekarang gak ada pelayanan. Betul ya Pak Ketua? Dia gak ibadah karena takut. Karena kasus COVID dulu. Sampai hari ini Zoom saja dia. Banyak uang tapi nggak ibadah, tapi uangnya banyak. Kan COVID kan udah selesai. Kenapa itu jadi alasan-alasan? Itulah namanya jemaat ini suka kali alasannya. Ditanya kenapa Inang kemarin nggak datang ke gereja? Iya, ternyata di hari Minggu ternyata banyak pelanggan-pelanggan. Jadi saya maaf dah dulu, saya absen dulu ke gereja ya, karena di situ omset saya banyak. Pembelinya banyak, nanti ku kasih pun nanti persembahan untuk Bapak Gembala. Bukan masalah uangnya sekarang bagi kami sebagai gembala ini, bukan uangnya, kehadiran jemaat. Amin. Engkau hadir membuat hati kami bangga. Haleluya. Ditambah lagi kalau ada persepuluhannya banyak-banyak, tambah sehatlah pendeta itu. Haleluya. Puji Tuhan. Biarlah kiranya firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita berdoa. Tuhan, kami belajar kepada firman-Mu, karena firman-Mu adalah guru besar yang mengajari kami. Engkau ya Bapa, Engkau Yesus Tuhan kami, penyelamat kami. Kepadamu-lah kami selalu dengar-dengaran, karena firman-Mu ini adalah perkataan-Mu sendiri, suara-Mu sendiri. Maka kami akan belajar kepada suara-Mu, belajar kepada firman-Mu. Dan kami hari ini
sudah diberkati lewat firman Tuhan. Tuhan, firman Tuhan ini tidak kembali dengan sia-sia. Kami harus terapkan dalam hidup kami ya Tuhan. Terima kasih, terpujilah nama-Mu Bapa. Kalau sebentar kami akan melakukan pentabisan menjadi pejabat di Gereja Kristen Baitani, baik Bapak Waru maupun Bapak Raha ya Tuhan. Biarlah semua dengan jemaat hari ini bersama-sama menyaksikan bahwa mereka sah yang tergabung atau mereka bersama-sama di Gereja Kristen Baitani yang ada di Namo Bintang ini. Terima kasih Bapak. Semua kami jemaat yang hari ini juga sudah hadir ya Tuhan. Kami sudah diberkati lewat kebenaran firman-Mu. Sehingga firman yang kami dengar bukan untuk kami lupakan, tapi firman yang kami dengar untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih, terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Pak Ketua, kita lanjut langsung. Kita akan masuk dalam proses pentahbisan. Saya mengundang kepada Bapak berdua, Bapak Waru, maju ke depan Pak. Dengan Bapak Raha. Dan sekaligus ada wakil Saya akan memberikan pertanyaan kepada wakil pertama. Apakah jemaat dengan segenap hati mengakui serta mendukung saudara Elianus Waru STH sebagai pendeta pembantu dan saudara Yerman Raha STH sebagai pendeta muda Gereja Kristen Baitani Namo Bintang Deli Serdang? Wakil pertama, apa jawabanmu? Ya, karena anugerahnya. Baru saya minta kepada wakil yang kedua mengucapkan pernyataan. Silahkan. Kami atas nama Jemaat Gereja Kristen Baitani Namo Bintang Deli Serdang berjanji dengan nama Tuhan Yesus Kristus akan membantu dan mendukung pelayanan saudara Elianus Waru STH dan saudara Yerman Raha STH dengan tulus ikhlas dan penuh kasih. Puji Tuhan sudah memberikan pernyataan untuk mendukung kedua bapak pendeta ini. Nah, sekarang saya persilakan duduk. Silakan duduk, Pak. Ya. Oh, ini tetap mereka, tetap. Ya, wakilnya maksudnya udah bisa duduk. Titah Tuhan untuk tahbisan. Saudara Elianus Waru STH dan saudara Yerman Raha STH, dengarlah titah Tuhan mengenai panggilan seorang pelayan Tuhan sesuai dengan firman Tuhan untuk membangun tubuh Kristus, yakni sidangnya. Tuhan berkenan memanggil dan memakai manusia untuk ikut ambil bagian dalam pelayanan gerejanya supaya orang-orang berdosa diselamatkan. Selanjutnya, perhatikan firman Tuhan berikut dalam Efesus pasal yang keempat ayat 11 sampai ayat yang ke-12. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala
dan pengajar-pengajar untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan, bagi pembangunan tubuh Kristus. Oleh sebab itu hendaklah saudara Elianus Waruu STH dan saudara Yerman Raha STH melakukan dengan rendah hati segala tugas pelayanan yang saudara terima sebagai pendeta pembantu dan pendeta muda dengan permohonan doa, ucapan syukur dan penuh kasih. Kiranya Tuhan menyertai dan memberkati saudara berdua. Pertanyaan untuk tahbisan. Agar nyata bahwa saudara Elianus Waruu STH dan saudara Yerman Raha STH dengan sebulat hati bersedia mentaati panggilan Tuhan, dipersilahkan kalian menjawab pertanyaan ini. Apakah saudara percaya bahwa jabatan saudara diberikan hanya oleh anugerah dan panggilan Tuhan? Jawaban saudara? Iya. Ya, saya percaya. Iya, saya percaya. Yang kedua, apakah saudara-saudara percaya bahwa Alkitab adalah firman Tuhan yang menjadi dasar iman pengakuan kita, dan oleh sebab itu saudara akan menentang segala pengajaran yang hendak menyesatkan gereja Tuhan? Jawab saudara apa? Ya, saya percaya. Ya, saya percaya. Ini berbicara tentang pengajaran sesat. Jangan coba-coba nanti setelah jadi pendeta di GKB, di gereja Kristen Baitani, tidak boleh ada ajaran Yahweh, getol. Ya, pokoknya ajaran sesatlah dengan segala macam sejenisnya itu tidak boleh terlalu diikuti. Amin. Ya, oke. Yang berikut, apakah saudara-saudara bersedia melayani dan mengembalakan jemaat Tuhan dengan penuh kasih, tulus ikhlas dan setiawan, serta menaklukkan diri dengan sepatutnya oleh firman Tuhan dan pimpinan Roh Kudus? Apa jawabnya? Iya. Saya bersedia. Saya bersedia. Yang berikut, apakah saudara-saudara bersedia mentaati segala peraturan yang berlaku di Sinode Gereja Kristen Baitani? Jawab, ya, saya bersedia. Iya, saya bersedia. Saya minta melihat ke jemaat, menghadap ke jemaat. Ya, kita berdoa. Saya minta kalian bisa berlutut, nanti kami berdoa. Oh, haleluya. Semua kita berdiri semua, Bapak Ibu, jemaat, kita dukung mereka. Tumpangkan tangan, mungkin dari atas, dari belakang kita bisa angkat tangan kita. Haleluya, haleluya. Haleluya. Ya Tuhan, kami berdoa untuk hamba-Mu Bapak Waruu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami serahkan dalam pengembalaannya atas jemaat. Tuhan kiranya memberkati mereka berdua dengan Bapak Elman Raha. Tuhan, Kau pakailah mereka menjadi hamba Tuhan yang ada di Sinode Gereja Kristen Baitani. Biarlah kiranya tangan-Mu yang selalu menolong, menyertai, memberkati, sehingga mereka selalu kuat di dalam mengembalakan umat-umat Tuhan. Banyak hal yang mereka akan alami, bukan hanya suka, tetapi duka itu pun akan selalu datang yang harus mereka hadapi. Berikan kekuatan, berikan kemampuan. Kami serahkan mereka hanya ke dalam tangan Tuhan. Kami tabiskan mereka di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.
Maka Allah Bapa kita di sorga telah memanggil engkau dalam jabatan yang kudus ini, mengurapi engkau dengan Roh Kudusnya, menguatkan dan memimpin engkau di dalam pelayananmu supaya engkau dapat bekerja untuk membesarkan namanya dan melebarkan kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu Saudara, kepada sidang jemaat Tuhan, sambut dan kasihilah pendeta pembantu dan pendeta muda dengan penuh sukacita. Terimalah firman Tuhan yang disampaikan olehnya. Jadi Bapak Ibu Saudara jemaat, setiap firman yang disampaikan oleh kedua Bapak pendeta ini, biarlah jemaat selalu mau mendengarkan mereka berkhotbah. Amin. Terimalah khotbahnya, diberkatilah engkau selalu. Mereka ini sudah ada dalam urapan dan kuasa Tuhan. Dengarkan nasihatnya, pengajarannya, sebab ia mengasuh hidup rohanimu dengan pimpinan Roh Kudus. Jadi mereka bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan rohani Bapak Ibu sekalian. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Sekarang kita jemaat, saya persilakan duduk. Ini SK
Aku mengasihi Engkau. Sama-sama berdiri. Oh, dengan segenap hatiku aku mengasihi Engkau Yesus, dengan segenap jiwaku ku renungkan firman siang dan malam, ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati, hanyalah untuk menyenangkan hati, hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Mari Samaria. Haleluya Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Engkaulah Tuhan kami, Engkaulah Raja kami, Engkaulah segalanya bagi kami, Engkaulah yang teristimewa bagi kami. Haleluya Yesusku. Glory Hosana buat kasih setiamu, Glory Hosana buat anugerah-Mu Tuhan. Engkau sungguh baik bagi kami Bapa. Haleluya Yesusku. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat berkat-Mu, terima kasih buat anugerah-Mu, terima kasih buat pertolongan-Mu, terima kasih buat kesempatan yang Kau berikan kepada kami. Allah yang baik, Allah yang kami sembah. Haleluya. Kiranya Tuhan curahkan kuasa-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat ini. Berkati hidup mereka semua. Berkati pekerjaan mereka. Berkati keluarga demi keluarga. Berkati anak-anak kami semua Tuhan. Hamba-Mu rindu anak-anak kami menjadi generasi yang tangguh di hadapan Tuhan. Generasi yang diberkati Tuhan. Generasi yang juga mereka memberkati kota lewat doa-doa mereka semua. Terima kasih buat hamba-Mu Bapak Pendeta Bangun yang telah menyampaikan firman Tuhan dan juga yang telah mentadiskan hamba-hamba-Mu Tuhan pada hari di tempat ini. Biarlah pengurapan Allah terjadi bagi hidupnya Tuhan. Dan biarlah pelayanannya di manalah semakin Kau berkati.
semakin Engkau limpahi berkat-Mu. Curahan hujan kuasa-Mu dinyatakan di tengah-tengah pelayanannya. Hamba berdoa buat pendeta Elianus Waru yang pada hari ini telah ditabiskan Tuhan. Bapakku, berkati dia, urapi dia, keluarganya. Engkau berkati mereka semua. Biar mereka mulai dengan sungguh-sungguh di daerah Batumbak. Dan kami percaya Engkau bersamanya. Bapak Pendeta Yerman Raha Tuhan, bersama dengan istri, Tuhan tolong keluarga ini. Tuhan berkati mereka semua. Agar pekabaran Injil di daerah Sukadono semakin luar biasa dan semakin diberkati Tuhan kehidupan mereka. Kami yakin dan kami percaya Allah Roh Kudus memimpin mereka di dalam melayani Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, mari semua angkat tanganmu. Terima berkat dari Allah Bapa, cinta Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus memberkati engkau sekalian hari ini. Sampai Tuhan Yesus datang kali kedua, kita bernyanyi bersama. Bapa, terima kasih. Bapa, terima sebagaimana yang telah saya umumkan kepada kita beberapa waktu yang lalu, bahwa hamba Tuhan di Gereja Kristen Baitani